Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya si Pemura Yulia dari kelas 2A dengan NPM 2010-6310-50144. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan maksud video ini, saya akan memenuhi tugas sejarah matematika yang diampu oleh dosen Ibu Atinwarmi, MPD. Sebelum ke pembahasan, mari kita ketahui apa itu sejarah matematika. Sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalam matematika dan sedikit perluasannya. Penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika pada masa silam, sebelum zaman modern, dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh matematikawan yaitu Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah seorang penulis psikofikal Dialogus dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato juga dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat, di mana ia menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Seperti yang diketahui bahwa filsafat juga sudah merasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan, juga kaitannya dengan konsep, nalar maupun ide. Plato sendiri juga dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantis yang hilang. Plato terlahir di Athena, Yunani, sekitar tahun 429 SM dengan ayah yang bernama Ariston dan ibunya bernama Feriktion. Dalam catatan, Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun, atau tepatnya sekitar tahun 347 SM. Oleh orang tuanya, ia diberi nama Aristokles. Nama Plato sendiri diberikan oleh gurunya karena perawakan yang tinggi dengan wajah rupawan dan bahu yang lebar. Masa kecilnya, Plato mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, di antaranya tentang pelajaran menggambar, musik, serta puisi. Sementara di masa remaja, Plato dikenal sebagai pemuda yang akhir membuat sajak. Sebelum ia menjadi seorang filsuf terkenal, Plato sempat menerima pendidikan dari para filsuf sebelumnya. Pelajaran filsuf pertama didapat dari seorang yang bernama Kratilos yang merupakan murid Herakleitos. Plato diyakini seorang filsuf yang berperan besar perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Sokrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Sebagai seorang filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Terutama Neoplatisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama memengaruhi pemikiran para bapak gereja seperti Agustinus. Filsuf Alfred North Whitehead bahkan mengapresiasi Plato dan mengatakan karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, dalam bahasa Yunani yaitu Politeia, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog, di mana Sokrates adalah peserta utamanya. Salah satu perumpamaan Plato yang termasuk adalah perumpamaan tentang orang di gua. Ciri-ciri karya Plato. Yang pertama, bersifat sok tarik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog.
Dalam surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Pandangan Plato tentang ide, dan dunia indrawi. Pertama, pandangan Plato tentang dunia ide. Sumbangsih Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Sokrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide sudah ada dan terdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terlepas dari ide genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut ide yang indah. Ide melampaui segala ide yang ada. Yang kedua, dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu menjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak dan dapat mati. Ketiga, dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan. Semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah. Di dunia ide semua sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merajuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran hasil buah intelektual. Misalkan saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Kemampuan Plato dalam menyatukan unsur seni, filosofi, puisi, dan ilmu menjadikannya sebagai sosok yang begitu istimewa. Karena sanggup mengikuti jejak Sokrates yang sanggup menggabungkan berbagai unsur ini menjadi sebuah kesatuan. Dalam pemikirannya, Plato menolak adanya hukuman. Baginya hukuman adalah suatu bentuk kezaliman serta perilaku yang tak bertanggung jawab yang ditunjukkan kepada orang lain. Filosofi Sokrates sendiri sepertinya banyak mendominasi diri dan pandangan yang dibuat Plato. Ini yang kemudian membuat Plato berpikir lebih baik menjadi korban kezaliman ketimbang melakukan perbuatan zalim. Pasca meninggal Sokrates, Plato kemudian melakukan perjalanan menuju Athena. Selama perjalanan 12 tahun itu, Plato tak sekedar menjalani langkah dengan apa adanya. Ia menyempatkan diri untuk menulis dialog, buku, dan terus memperdalam ilmu matematikanya. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal dan terus berkembang adalah tentang ide. Ide diawali oleh logika rasional atau bisa diterima oleh akal sehat, lalu berkembang menjadi satu pandangan hidup. Tak hanya menjadi sebuah pandangan hidup saja, bisa saja ide tersebut semakin berkembang menjadi dasar ilmu yang lain, seperti ilmu politik, ilmu sosial, ataupun ilmu agama. Menurut Plato, ide bisa muncul dari setiap diri manusia dan tak selalu bergantung kepada pendapat maupun pandangan orang lain. Tiap orang memiliki ide, walaupun perlu dicari ataupun digali lebih jauh. Hal ini seperti sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sokrates yang menjelaskan bahwa budi adalah pengetahuan. Plato menganggap bahwa ide adalah suatu kondisi yang nyata dan bukan hasil dari sebuah pemikiran. Selain itu, ide juga tak hanya berhubungan dengan jenis,
melainkan bentuk dari ide itu sendiri secara nyata maupun dalam kondisi yang sebenarnya. Plato juga memiliki argumen tentang dunia yang tidak memiliki tubuh, yaitu dunia yang bisa diketahui tanpa perlu pandangan atau pengalaman. Segala sesuatu tak harus berubah atau bergerak, tetap ada ataupun abadi. Dalam kondisi seperti ini, ide bisa menghasilkan sebuah pengetahuan yang sejati. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tokoh sejarah matematika, yaitu Plato. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.